habis nguras kolam ikan, malam-malam aku dengar perempuan nangis tuh. Di mana? Di area kolam itu. Aku tuh gini, siapa yang nangis ya? Aku pikir kan tuh ada anak bus itu ada 2 cowok bawa pacarnya, something gitu, mungkin berantem apa gimana gitu, nggak kepikiran ke arah sana. Aku tengok, kok nggak ada orang gitu ya, gelap juga gitu kan. Lihat ke atas, nah makin kesini, yang nangis itu makin kenceng bang, makin sering lah. Kalau awal kan cuma nggak lama, paling 5 menit itu berapa, kok makin kesini makin sering, dan nangis itu makin kenceng itu, lebih ada bersuara, tolong gitu, tolong kayak gitu. Aku perasaan lagi, sampai ada kayak orang ribut pakai bahasa Sunda, maknya mana mau tanggung jawab ulang kereneh, maknya kamu nggak mau tanggung jawab saya udah hamil, kalau di bahasa Indonesia gitu. Aku lari lagi bang, di mana itu kali pertama aku ngeliatin perempuan gantung diri yang gazebo yang aku bilang tadi itu bagus-bagus ya. Itu bang, pondasinya itu orang semua, tiangnya ini tuh banyak itu manusia. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gua Nari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin Seram. di episode season 1 ini, gua akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita-cerita yang bener-bener epic nih. Dan kali ini OTM ini lagi ada di Bandung dan sudah menghadirkan narasumber yang memiliki cerita pengalaman waktu ia bekerja di suatu perumahan yang ada di daerah Buah Batu. Dan narasumber gue ini cuma kuat 3 bulan di rumah tersebut. Penasaran dengan cerita seperti apa? Langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Akang Markus. Oke, Kang. Terima kasih nih Kang sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah nih di tahun 2002. Berarti berapa tahun yang lalu ini? Sekitar 23 ya. 23 tahun. Wah, ini kejadian ini udah sangat lama banget ya. Banget. Tapi impact-nya sampai sekarang berasa. Dan impact-nya itu sampai sekarang. Dan yang lebih parahnya lagi nih, Akang ini cuma kuat 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan? Nggak kuat. Oke. Wah ini cerita kacau juga sih. Wah. Oke Kang, ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Nah buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Kang Markus, kali ini kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Markus, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Kita mulai. Sebelumnya itu kan saya tuh sempat kerja di Bogor. Habis kontrak, saya pulang ke Bandung. Ada saudara yang nawarin kerjaan. Iya, daripada saya nganggur, kata ibu, udah aja deh, ikut aja gitu. Aku tanya gitu, Bi, kerja apaan? Oh enggak, kerja di rumah. Kerja apa gitu, kayak gitu kan. Ngurusin taman gitu kan. Oh boleh, kerja kayak gimana? Gitu. Udah ikut dulu aja. Nggak cerita, akhirnya aku ikut lah sama bibi aku ke salah satu perumahan daerah Buah Batu. Daerah Buah Batu. Nah begitu masuk, rumahnya cukup luas bang, terutama halaman belakangnya tuh cukup luas lah. Di situ tuh ternyata ada 2 ART perempuan, 1 supir, termasuk saya buat ngurus kebun. Setiap hari itu ada beda-beda job desk-nya. Hari Senin ngurusin apa, Selasa apa, Jumat apa itu beda-beda setiap harinya. Nah kebetulan itu saya ke bagian untuk ngurusin ngepel sama ngurus kebun, taman kayak gitu. Kalau kata orang apa ya, sujud sate ya rumahnya itu. Jadi begitu dari jalan pertama langsung ke gerbang. Gerbang masuk langsung ke
area garasi, Hmm. belakang baru tuh tempat bos saya, kamar, dapur kotor sama area buat cuci piring lah kayak gitu. Nah untuk rumahnya sih sekitar dua lantai lah, cuma rumah-rumah zaman dulu lah rumahnya itu. Nah saya itu posisi untuk ayatnya perempuan di atas saya bang. Jadi ada begitu dari keluar kamar saya, langsung ada tangga besi, langsung menuju ke lantai 2, langsung kamar pembantu yang perempuan. Jadi posisi kamar saya itu di bawah dekat garasi sama dapur kotor, area taman belakang. Terus sama langsung masuk tembus ke area dapur bersih lah, langsung ke rumah bos gitu kan. Nah waktu itu saya ingat banget di minggu kedua bersih banget deh itu. Orang yang ketawa-ketawa lah segala macam. Aku pikir itu perempuan, teman-teman aku yang perempuan di atas. Saya pikir, oh pada nonton kali gitu kan jam 2 malam. Nggak pikir gimana-gimana sih. Besoknya itu sekitar hari Senin malam Selasa. Habis nguras kolam ikan, malam-malam aku tuh dengan perempuan yang nangis tuh. Di mana? Di area kolam itu. Kalau segini, siapa yang nangis ya? Aku pikir, kan tuh ada anak bos itu ada 2 cowok bawa pacarnya. Something gitu, mungkin berantem apa gimana gitu. Nggak kepikiran ke arah sana. Aku tengok, kok nggak ada orang gitu ya. Gelap juga gitu kan. Lihat ke atas, kamar pembantu yang perempuan, gelap juga gitu. Udah aku balik lagi. Nah, besoknya lagi, biasalah aktivitas seperti biasa, ngepel, segala macamnya, kayak gitunya. Ada lagi bang, terulang lagi. Nangis lagi juga sama, di tempat yang sama. Cuma aku nggak kepo gitu kan, nggak nanyain siapa sih yang nangis. Siapa sih yang nangis, karena kebetulan tuh kita pekerjaan sama anak pemajang itu nggak begitu deket, jadi ada jarak lah gitu. Pokoknya udah pegawai aja gitu, komunikasi seperlunya aja gitu. Nah sekarang cerita, aku penasaran, siapa yang nangis? Aku nyari-nyari bang, ke kamar temanku yang perempuan di atas, udah pada tidur. Kebetulan kan untuk area pintu tengah untuk ke rumah bos itu nggak pernah dikunci. Aku penasarannya, aku masuk ke, nengoklah ke kamar anak-anak bos itu ya. Sebenarnya udah pada tidur gitu kan. Masih penasaran juga, siapa yang nangis? Itu nangis itu kayak gimana ya, kayak yang piluk kayak gitu bang. Kayak gimana? Yang kayak gitu. Dan apa, dalam banget ya. Cuma aku tetap aja bang, nggak bertanya ke teman gitu, siapa yang nangis, siapa yang nangis. Nah, di minggu berikutnya lain lagi. Ini minggu ketiga. Di minggu berikutnya itu sekitar jam 12 malam lah. Itu seru banget bang, ada yang masak. Aku nggak berpikir gimana, oh ya udah mungkin teman aku yang perempuan lagi masak gitu. Cuma setiap kali masak itu, abang tuh kan kalau rambut kebakar, Oke, iya. nah kayak bau apa sih, sangit gitu ya. Oh begini, orang masak apaan ya? Aku buka bang, nggak ada yang masak bang. Di dapur. Di dapur nggak ada yang masak. Cuma itu aktivitas itu ada tuh apa yang kayak lagi numis, lagi pokoknya nyalain kompor tuh ada gitu kan di dapur kos itu. Pas banget di samping kamar aku. Maksudnya perabotannya gerak? Gerak, kedengeran lagi masak apa gitu. Cuma nggak ada orang. Orangnya nggak ada gitu kan. Udah gitu kan. Mungkin udah beres kali masaknya gitu. Nggak kepikiran hal yang aneh-aneh, nggak ada sama sekali. Udah aku tidur lagi gitu kan. Itu malam berikutnya gitu lagi. Nah pas di malam Jumat, gue tuh penasaran. Kok orang ngapain sih masak-masak malam-malam? Soalnya tuh nggak pernah ada aktivitas masak malam. Mau bos, mau teman tuh nggak ada. Kebetulan tuh kalau bos itu kalau masak sarapan siang udah harus habis. Malam lain lagi gitu. Jadi nggak ada aktivitas. Jam 8 itu udah tutup. Nggak ada aktivitas untuk makan apapun itu. Jadi masing-masing lah. Bos tidur, kami pun tidur gitu. Kecuali kita nunggu pintu kalau ada anaknya yang masih di luar. Gitu. Nah singkat cerita, pas malam Jumat itu kebetulan bos kami itu lagi keluar kota lah. Jadi di situ tuh cuma ada ART yang temanku yang perempuan, aku sama supir, ada anak bos 1 orang lah di dalam. Aku tuh penasaran bang, ini siapa sih yang masak? Taunya ada kayak ibu-ibu bang, ibu-ibu, ya nenek umur sekitar 50-40 tahunan lah, sekitar segitu ya, lagi masak. Aku pikir keluarga temen aku yang ART yang apa yang perempuan, bawa saudaranya lah gitu kan, lagi masak. Aku gini perhatiin, masa kok lampunya nggak diterangin gitu. Gelap aja posisi dapurnya, tapi lagi masak, aku kelihatan. Kayak lagi masak mie lah. Lagi masak mie gitu kan. Mau aku tegur, tapi dia yang ngebelakangin. So aku tuh penasaran, masak apa kok bau sangit gitu kan.
Pas aku liatin, kan kayak ada tuh apa kaca nako. Oh iya. Nah, karena itu kan kebuka tuh. Aku perhatiin gini. Dia lagi nunduk, Bang. Lagi nunduk si ibu itu ya, di meja kayak begini. Pas aku mau ngeliatin, dia ngeliatin juga, Bang. Itu mukanya, ya ampun. Aku nggak bisa lupa ya. Betul kayak yang gosong. Oh. Mukanya kayak gosong gitu. Cuma aku nggak takut, Bang. Namanya mungkin udah sepuh kali ya, gitu ya. Cuma yang aku kaget, yang tadi awalnya pakai ciput, tiba-tiba kegerai rambutnya. Maksudnya aku nyamperin. Lihat dari kaca itu, aku ngeliatin gini. Dia duduk, terus kayak berdiri gitu, ngedengak gini. Udah mukanya hitam, rambutnya ketegurai. Yang tadinya kayak pakai ciput gitu. Ya udah aku diperhatiin aja kayak langsung aja itu melototin dia gitu. Cuma aku nggak ngerasa takut, Bang. Nggak ngerasa takut. Ya pikir aku ya udah mungkin saudaranya kayak. Cuma aneh aja ngeliatin mukanya gitu kan, kok hitam amat ini ibu-ibu gitu ya. Udah aku langsung ke kamar mandi, baik lagi, Bang. Ke kamar, udah tidur. Nah, lagi-lagi, Bang, apapun yang terjadi aku tuh gak pernah cerita. Gak pernah cerita ke teman aku yang perempuan, gak pernah cerita ke supir juga. Setiap kejadian yang perempuan nangis, ibu yang masak gitu. Nah, di minggu berikutnya malam Senin itu apa gitu? Itu yang nangis kenceng banget, Bang. Yang itu kenceng banget. Aku tuh penasaran, ini siapa sih yang nangis? Kok areanya di situ melulu gitu kan? Di area kolam ikan itu gitu kan. Setelah cerita itu aku baru tuh bertanya sama teman aku tuh yang satu namanya Bintar, yang satu namanya Yani. Misalnya Yani, semua aku ngedengar soal perempuan yang nangis. Di mana, Mas? Di area kolam ikan. Cuma gitu doang. Ketawa aja. Ketawa itu ngandung kayak bikin aku penasaran. Kok ya doang, siapa teh gitu. Dia ngomong, gak ngasih penjelasan gitu. Siapa-siapanya itu. Nah, udah aku tanya lagi nggak dapet jawaban. Udahlah mungkin siapa gitu. Nah, kebetulan di samping rumah bos aku itu gor. Oke. Nah, udah gitu, udah dengan habis cerita ke temen aku balik lagi ke kamar, pengen pipis, Bang. Sekitar jam 2 lah. Cuma aku lupa itu malam apa gitu ya. Pas aku mau buka pintu, Abang tahu kalau orang yang tenggelam di air. Nah, itu, Bang, basah kuyup, pakai baju putih, tidur di kamar aku. Asli. Yang dengan nggak punya rasa takut, aku liatin gitu, Bang. Tiba-tiba ngilang aja. Saking aku penasarannya, aku cari-cari. Kasur aku tetap kering ya, nggak ada sama sekali air, nggak ada. Sedangkan posisi cewek itu, Bang, basah kuyup. Ngegeletek aja udah di tempat tidur aku. Tapi aku lagi-lagi nggak ngerasain takut, Bang, nggak sama sekali. Ngerasain takut, udah mungkin siapa gitu ya, nggak kebaik itu begitu, maaf ya, setan kah atau apa tuh nggak sama sekali, Bang, nggak ada, nggak cerita. Nah, pagi-pagi habis aktivitas beres, udah semuanya, aku bilang ke Biani lagi, ya nih, aku semalam ngeliatin perempuan. Di mana, Mas? Di kamar aku. Kenapa ada yang lagi tiduran? Terus gimana? Ya udah, aku liatin nggak ada kemana, nggak ada, hilang. Aku jabut aja itu. Lagi ketawa lagi, Bang. Si Teyani itu. Soalnya dari semua orang pekerja di situ yang paling lama itu Teyani sama supir namanya Pak Odong. Kalau aku masih baru lah, masih hitungan bulanan gitu ya. Dari kejadian itu, ada lagi tuh, kita lebih ke orang lalu lalang gitu, Bang. Kebetulan setiap kali bulan 1 itu ada pengajian di rumah bos aku itu. Ada satu di lantai atas dekat kamar temanku yang perempuan, kayak ada, bukan aula sih, kayak ada satu ruangan itu pengajian, Bang. Aku itu setiap kali mau ngepel itu kan suka preparean. Jadi siapin sapu lah, apalah gitu kan. Nah, aku tuh niatnya gini, mau preparean untuk naruh buat besok gitu kan. Lagi pada ngaji, Bang. Pakai itu seragam aja. Kayak apa sih, mukena tapi warnanya hitam, Bang. Berdiri semuanya sekitar ada berapa saf ya? 3 atau 4 gitu. Aku ngelewat dari beres orang itu. Cuma pas mereka pada berdiri, hampir tembus ke atap. Entah 2 meter berapa meter, Bang. Semuanya. Atap rumah? Saking tingginya. Tapi lagi-lagi, Bang, aku nggak ngerasa takut, Bang. Cuma sakit aja langsung. Oh, ya udah, itu doang. Nggak gimana. Udah biasa aktivitas. Nah, makin kesini,
yang nangis itu makin kenceng bang, makin sering lah. Kalau awal kan cuma nggak lama paling 5 menit itu berapa, kok makin kesini makin sering dan nangis itu makin kenceng itu, lebih ada bersuara, tolong gitu, tolong kayak gitu. Aku perasaan lagi sampai ada kayak orang ribut pakai bahasa Sunda, maknya mana mau tanggung jawab ulang kereneuh, maknya kamu nggak mau tanggung jawab saya udah hamil, kalau di bahasa Indonesia gitu. Kok lahir lagi bang, di mana itu kali pertama aku ngeliatin perempuan gantung diri di atas konter itu. Aku coba bengong, nggak ingat apa lagi. Tak tahu ingat itu udah azan awal. Maksudnya pingsan? Pingsan. Itu nggak tahu jam berapa itu. Aku ngeliatin gini, pakai seragam sekolah ngegantung. Kayak yang itu masih ada itu pohon pete itu masih ada dari dulu tuh. Mungkin katanya sekarang masih ada atau nggak ada tuh pohon petenya. Ngegantung bang, ngegantung. Aku sampai gini, mau nolong tapi nggak bisa karena ketakutannya udah bangun-bangun itu azan awal. Aku cuma diam aja, nggak gimana. Cuma dari sering rentetan kejadian itu, jadi merasa kerja itu nggak nyaman. Nah dari semua kejadian, baru tuh bos aku tuh baru bertanya, cicingnya, ulbah ngomong nguskai nyawa. Jadi udah diam aja kalau semua udah tahu gitu. Udah aku diem. Emang kebetulan nggak ada interaksi sama sekali. Jadi ngobrol itu sama bos seperlunya aja udah. Sama anaknya, sama Bu Haji, sama Pak Haji itu udah. Sebatas ngobrol tugasnya udah beres belum. Besok ini gitu. Nggak ada interaksi komunikasi. Ya nggak ada lah seperlunya aja gitu. Nah mungkin ada istilahnya ada jarak lah, ada sekat. Ya, gua bos lo bantulah kayak gitu kan. Nah dari semua kejadian itu disinilah awalnya saya tingkat kepekaan lebih tinggi bang. Di sebelah itu ada rumah lah, rumah kami bilang itu ibu sepuh. Ibu sepuh itu ibunya bos aku, bos Pak Haji. Nenek lah ya? Neneknya. Nah dia punya ART satu namanya Popon. Jadi ada satu pintu yang bisa tembus dari garis langsung ke rumahnya Bu Haji. Dari ke rumahnya Bu Haji lagi ke rumahnya Bu Sepuh. Nah itu aku ingat banget bang, hari Jumat aku habis beresin taman, kemarin namanya Popon, dia teriak, mas ada ular gitu kan. Aku refleks langsung nyari bang, di mana nggak ketemu tuh ular, nggak ketemu. Ya aku pikir gini, yang namanya bertang lah bisa aja dia lari kemana, aku cari bang, itu waktu ular nggak ketemu. Tapi kata Teh Popon sempat disiram pakai garam. Ularnya itu, katanya mungkin mitosnya kalau dikasih garam biar mati ularnya. Habis nyari itu kan betul hari Jumat, aku buru-buru bang, habis mandi langsung Jumatan. Cuma aku penasaran karena Popon nanya lagi, mas ularnya belum ketemu. Aku sempat bang nyari, emang nggak ketemu. Cuma aku bilang begini, Teh Popon jangan siram-siramnya, bukan ularnya. Aku cuma ngomong begitu. Itu masih ingat banget mana hujan deras banget bang ya, wah pasti segala macam deh. Jam 2 lah aku tidur. Tuh masnya tuh mimpi bang, aku mimpi ada kayak emang tuh orang yang bogel, ya kayak kurcaci gitu ya. 4 orang bang bawa tanduk, kupingnya tuh caplang, tapi hidungnya tuh aneh, pesek, jadi kayak gimana sih, pesek kayak gini lah, kayak ke atas kayak gitu, kulitnya tuh hijau. Bawa tanduk, kayak mau bawa saya gitu. Dia pakai bahasa Sunda, hayu ngilu jangan kaula, ikut jeung kami kalau bahasa Indonesia ikut sama saya. Aku nolak itu, nggak mau gitu kan, nggak mau. Hayu ngilu, dipaksa bang. Tetap aku nolak, aku nggak mau gitu kan. Nah, saking aku kota-kotanya, aku mau gini aja tulis ngelingkol gitu, nggak mau, takut, nggak mau gitu ya. Pas aku bangun bang, tahu-tahu teman aku yang namanya Teh Entar sama Teh Yani nangis di kamarku tuh, sama ada 2 santri. Ya saya tuh gini, gimana udah minum dulu aja, minum aja. Cuma tuh posisi tangan aku tuh bang merah-merah, kaki tangan tuh merah, habis dipegang aja gitu. Kondisi itu merah-merah. Itu kata santri doi ini, udah minum dulu aja gitu ya. Udah, saya minum airnya, Bismillah dulu. Ya udah aku Bismillah gitu. Ya udah kayak nggak terjadi apa-apa. Cuma yang teman aku yang perempuan itu pada nangis, pada sesegukan. Aku tanya kenapa gitu, nggak ada yang ngomong, nggak ada sama sekali ada yang ngomong.
Nah, itu tuh jam berapa? Sekitar jam 7 Bang. Jam 7 malam gitu kan. Aku inget tuh ya, pikir aku gini, aku tidur tuh jam 2, mau nutup jendela kalau udah sore. Kata temanku tuh, "Gak usah Mas, udah ditutupin jendelanya, emang ini jam berapa?" Jam 7 gitu kan, jam 7. Oh, udahlah. Kak cerita, udah aku karena ngerasa badan tuh pada sakit ya Bang ya. Yang saat itu tuh pamitan, teman aku yang perempuan naik ke atas, pada tidur ke kamar masing-masing, aku tidur lanjut. Nah, dari tidur itu aku masa nggak aneh aja gitu ya. Kayak gimana, kayak orang bingung sendiri. Kak cerita, udah aku tidur. Nah, ternyata nyambung Bang. Mimpi itu ada lagi. Si yang bogel itu datang lagi Bang. Datang lagi. Aku tuh kaget. Ngomong ngapain sih datang lagi? Ngelujeng kami gitu. Nah, dipaksa datang satu lagi orang. Itu lebih tinggi, lebih normal lah gitu. Cuma dari penampilannya kayak jam kerjaan gitu. Di tengah itu kayak apa sih? Kayak pokoknya kayak orang kerja gitu lah Bang. Kayak raja-raja kayak gitulah gitu ya. Nah, aku ditandu Bang. Itu tuh bener ditandu. Aku ditandu itu ditandu bener-bener. Diangkat. Ditandu make Iya. batang. Bukan bulu batang sih. Kayak kalau zaman dulu tuh kalau raja itu, aku di atasnya duduk. Tapi posisi aku diikat posisinya supaya aku nggak turun gitu. Diikat kan pakai kayak kursi gitu ya. Aku diikat gitu supaya aku nggak turun. Tapi aku tetap teriak, nggak mau pengen pulang gitu ya. Ayo dulu. Nah sekarang cerita turunlah di salah satu tempat Bang ya. Itu kayak ada gitu Bang, jalan setapak gitu. Udah aku raprak masuk aja karena aku ditinggalin sama mereka itu ya, sama orang yang bogel itu. Aku masuk Bang ke kayak kerja setapak. Itu Bang, aku nggak pernah ngeliatin tempat seindah itu Bang. Airnya bersih banget, air paling kecil lah. Selokan kayak begitu, airnya bersih. Pokoknya indah banget, gazebo-nya bagus-bagus gitu ya. Cuma ya aku bingung gini, banyak pohon, tapi kok nggak ada yang jatuh Bang. Daun kering tuh nggak ada. Tempat apaan? Nggak tahu pokoknya mulus aja itu. Jalan setapak itu mulus banget. Ya, aku happy aja gitu ya. Dengan kiri kok indah tuh, gazebo-nya bagus. Aku sampai lewat satu jembatan, nggak banyak lah, mungkin ada semeter kali jembatan itu ya. Di jembatan itu gue masuk kayak ke area alun-alun Bang. Alun-alun gitu, kayak pas, pokoknya alun-alun tuh. Cuma ya aku aneh begini, banyak banget tuh orang, ke atasnya itu, maaf ya, bentuknya binatang. Bentuknya binatang Bang, mau ada kepala babi, ular, kayak begitu. Tapi ke bawahnya manusia. Cuma yang aku lebih aneh lagi nih gini, kayak Abang tahu delman? Iya. Delman kan biasanya kuda ya, tapi ini orang Bang yang nariknya. Orang yang nariknya. Kayak berarti setengah manusia setengah hewan dong. Untuk yang di atasnya, tapi yang nariknya itu benar-benar orang. Yang narik delmannya itu benar orang. Jadi atau kan kudanya, dia bukan kuda Bang, manusia, orang. Lagi-lagi Bang, aku nggak usah takut Bang. Aku muter jalan-jalan, kayak gitu jalan-jalan. Ada sebagian orang yang kayak hormat ya, ada lagi sebagian yang kayak menolak gitu, kayak bilang, ulah, kayak gitu. Cuma aku nggak jangan gitu. Lagi-lagi Bang, aku nggak takut. Nah, habis muter-muter, aku sampai nemuin taman. Oh, ada air mancur indah kayak begitu ya. Udah karena nggak ngerasa capek sih Bang, aku duduk ngeliatin ke atas, air itu putih Bang. Putih aja. Kalau pada umumnya kan suka ada awan atau apa gitu. Ini putih aja udah. Pas aku liatin ke atas, tiba-tiba datang perempuan. Perempuan pakai kebaya warna hijau, ininya lurik emas kayak gitu, pakai selendang. Mungkin kalau sekarang kalau Abang pernah lihat nonton film Badarawi. Nah, bentuknya kayak gitu Bang, bentukannya. Pakai baju indah kayak gitu. Yang pengen aku begini, Akang dah Mang. Kayak udah ketemu lama aja. Ya teh gitu ya. Ulah manggil teteh, jangan manggil teteh. Panggil Nyai, cuma aku lupa apa sekarang Bang. Namanya siapa gitu ya. Kak cerita aku sama dia diajak jalan-jalan. Tapi tetap aku sampai ngeliatin ke atas Bang. Saking indahnya itu langit. Dia, si perempuan ini bilang gini, Akang di sini nggak bakalan ningali peting. Akang di sini nggak bakalan ningali malam. Akan siang terus gitu ya. Nah aku diajak jalan-jalan Bang sama si cewek ini. Nah kalau sama si cewek ini justru aku merasa dihormati Bang. Jalan ke sini mereka tuh pada diam nunduk gini sampai begini gitu ya. Jalan ke sini sampai hormat semuanya itu ya. Aku diajak jalan-jalan sampai diajak kayak ke salah satu tempat kayak masuk lah istilah ke kerajaan lah Bang ya. Dikasih kalau masuk ke area makan Bang. Itu dari macam-macam buah-buahan, daging, air minum semuanya dibuat dari emas.
Tepatnya ini. Semuanya bang. Aku tuh benar diistimewain. Beneran. Diistimewain. Cuma aku nggak tertarik untuk makan ini itu, nggak tertarik sama sekali. Ada daging ayam, sampai kambing pun utuh bang. Ada kan itu Pak, 2 meter lah panjangnya. Aku bener dijamu. Sama ini semuanya. Ya sama sekali nggak merasa takut, cuma itu bentuknya itu yang aneh. Ininya caplang kayak begini. Kulitnya ya gitu, gimana ya? Bukan putih sih, kayak agak blender gitu. Jadi kalau kita kena minyak, nah kayak gitu semuanya kulitnya itu. Cuma aku setiap kali makan tuh nggak merasa kenyang aja gitu. Oh ditawarin ini tuh nggak mau. Sampai si perempuan yang di depan aku tuh sampai nawarin air. Nah pas dia mau ngasih aku air, datang bang si orang yang pertama ngangkat aku. Siapa? Yang kan ada yang boga tuh 4, dari satu tuh yang kayak orang kerajaan. Oke. Yang pertama itu. Nah di situ aku baru tuh ingat ketakutan bang gitu. Pas ngeliat orang itu, aku langsung berdiri. Pengen pulang. Itu aku ditahan lagi bang. Mereka kayak yang marah aku bilang itu bang. Di sini ya Pak, di dia gitu ya. Aku mau apa di sini tuh. Aku mau pengen pulang. Aku lari sekecil-kecilnya bang. Nah, pas aku lari ke area taman, ke pasar, itu lebih aneh lagi bang. Aku bang ngeliatin orang yang kayak disiksa bang. Kayak disiksa orang. Dicambuk orang. Maksudnya gimana? Jadi kayak dikerja gitu bang, kayak kerja. Jadi dia kayak bawa batu, cepak dicambuk. Tapi mohon maaf ya, yang nyambuknya itu justru kayak bentuknya kayak binatang. Bentuknya sampai kayak binatang. Ada yang bawa makanan, tapi yang dia makan kayak makanan mentah. Aku tuh di situ masa ketakutan bang. Tempat yang aku tadi bilang itu indah, bagus, pasar gitu. Ya aku pikir itu ya enak lah gitu ya. Ternyata yang mereka jajah itu bang, makanya aneh-aneh. Kak cerita aku lari karena ketakutan sampai ada yang begini. Ujang uwi kalau di Indonesia ya. Ujang pulang. Sampai baik begitu. Nah, akhirnya aku lari ke sana, lari ke sini gitu ya. Saking bingungnya mau lari kemana, akhirnya aku lari ke tempat yang aku awal masuk ke situ bang. Ya aku bilang ada parit, gazebo. Abang tahu yang aku bilang gazebo itu bagus, air itu bersih airnya, itu jadi darah bang. Darah yang tadinya air jadi darah. Itu bang tangga yang aku bilang apa sekitar panjang 1 meter ya. Itu orang bang, aku injek manusia, aku injek orang. Tulungan gitu. Tolong yang gazebo yang aku bilang tadi itu bagus-bagus ya. Itu bang, pondasinya itu orang semua, tiangnya ini tuh banyak tuh manusia. Awalnya enggak. Ya biasa aja gazebo orang zaman dulu gimana sih? Ya kayak gitu. Tapi aku yang lihat itu lain. Kayak pegangan di tangan kan suka ada kayak pembatas ya. Itu betul kepala orang. Yang tadinya aku pegang kayak batu apa gitu ya, itu kepala orang. Pokoknya semua itu orang, manusia semuanya bang. Yang aku bikin sedih gini ya apa? Yang genteng itu anak kecil bang, nggak tahu lah usia berapa bulan ya. Jadi atap jembatan yang aku pijak itu ya, orang semuanya bang. Aku mau nolong gimana? Nggak ditolong juga gimana gitu, aku pengen pulang. Mau nggak mau aku injek bang, aku injek. Bener aku injek. Kalau ingat kesana ya, masa sekarang tuh aku nggak bisa ngelupain. Gimana mau nolongnya gitu, saking banyaknya gitu ya. Aku nggak kepikir apa gimana. Ya susah. Aku aja pengen pulang, pengen ke mama gitu, pengen ke mama soalnya kayak gitu tuh ya, pengen mama gitu. Aku ingat itu udah, ibu aja aku ingetin. Kak ceritaku, udahlah. Begitu dengan lari ke sana lari ke sini enggak ketemu ya, akhirnya ada kayak asap kecil. Aku tembus bang, aku terus aja udah deh, saking kekuatannya gitu, karena aku pikir tuh pengen ke mama gitu. Itu ibu aja udah, yang ada ingatnya tuh cuma mama aja. Begitu aku masuk tembus ke area yang kayak asap kayak gitu,
tahu-tahu aku bangun bang. Yang aku ingat aku tidur di kamar ya, Iya. yang di bawah. Aku ada di atas bang, di kamar temen aku yang perempuan di atas. Kok bisa? Aku juga nggak tahu bang. Nah begitu bangun, tahu-tahu bang, ada mama aku, ada paman aku, pada ngumpul. Itu siang gitu ya. Aku kan refleks. Dulu kan Sabtu itu ada kartun Dragon Ball. Nah, aku tuh dengan polosnya, maaf bentar, pengen nonton dulu. Kata bibi kan ada TV ya di kamar temanku tuh. Mau nonton apa mas? Nah, mau nonton Dragon Ball gitu ya. Nggak ditonton sih, cuma mama bilang gini, yuk pulang dulu aja katanya. Pulang kemana? Yuk kita pulang dulu aja. Itu mama nangis bang. So aku gini, ini tuh tangan tuh sakit bang. Pegangan itu sakit ini. Kayak gimana sih? Kayak diikat, kayak gitu ya. Udah akhirnya aku pulang bareng sama mama sama paman. Aku ke rumah di Lembang. Jadi kan di daerah Batu. Di sepanjang perjalanan tuh aku ngeliatin ya sambil ngeliat ke jalan ya. Sosok perempuan yang ke baju hijau itu kayak ini bang, kayak yang terus akang. Manggil terus. Sampai mama aku ngomong apa aku nggak ngeh. Paman aku ngomong sambil nyetir juga aku nggak ngeh. Gitu. Cuma itu yang mama itu yang aku ingat cuma bilang istighfar. Terus baca doa terus mama itu. Terus baca doa singkat cerita. Nyampe ke rumah gitu. Aku ke rumah itu. Mama pengen nonton Dragon Ball gitu ya. Mama itu tapi masih nangis. Kamu nggak tahu sekarang hari apa? Hari Sabtu. Karena kontrol kan hari Jumat bang. Aku bilang apa ya? Hari Jumat aku bilang gitu. Aku tidur hari Jumat itu ya. Itu hari apa bang? Hari Kamis. Jadi aku tidur itu Minggu, Senin, Selasa. Itu kurang lebih dari 5 hari bang. Aku pikir itu cuma ya ingatnya aku tidur hari Jumat, besoknya Sabtu. Ternyata mama aku bilang itu hari Kamis bang. Berarti kurang lebih seminggu lah. Tidur? Aku anggapnya aku tidur. Nah abis mama ya udah tahan dulu aja. Tiba-tiba selang aku di rumah itu sekitar 10 menitan datang bang Ustadz. Kayak sedang gitu. Dia untuk pintu assalamualaikum, kami jawab waalaikumsalam. Langsung orang begini, mana si Ujang jalan-jalan gitu. Ustadz bilang begitu. Mana sih jalan-jalan itu? Oh iya, ini itu ya. Ya udah. Kenapa Pak Haji gitu ya? Yuk kenapa ngirim sekedap ikut sebentar. Kebetulan aku kamar mandi di luar bang, nggak di dalam ya gitu ya. Akhirnya Pak Haji itu bawa air aqua, bawa air ya di botol kemasan begitu, dituangin bang ke ember. Ingatlah Pak Hajinya ngewir apa gitu ya. Aku dipopokin dari kepala sampai ke bawah. Abang tau nggak kalau kita bersihin ikan emas, kamu dibakar kan suka gini ya? Itu bang dari badan aku bang pada turun dari semua badan. Apaan? Ya kayak sisit ular. Sisik? Turun bang, kayak yang rontok. Udah gitu udah pada turun. Sisit ular. Semuanya itu, semuanya. Tuh kata apa gini, tuh kenapa? Udah nggak apa-apa. Ntar senang aja jangan habisin. Tunggu seminggu. Ntar pokoknya sampai habis lah. Disuruh lagi sampai hilang di kulit akunya bang. Nah nggak nyampe 1 minggu sih, ya normal. Cuma ingat ke si perempuan ini. Cuma sampai detik ini lupa lagi namanya siapa. Dari awal juga aku nggak ngeh namanya siapa. Cuma Nyimas siapa gitu. Tapi memperkenalkan dirinya? Memperkenalkan. Nyimas apa gitu. Cuma aku lupa. Sampai sekarang juga. Nggak langsung connect namanya siapa gitu. Cuma untuk bentukan siluetnya masih ingat. Itu paling cantik perempuan yang aku lihat. Dari sekian orang yang aku lihat di sana ya. Itu yang paling cantik. Paling perfect. Paling cantik deh. Aku masih adalah kebayang mukanya. Aroma wanginya. Masih kecium. Kadang-kadang sekali masih kecium lah gitu ya. Nah, singkat cerita dari seminggu, nggak nyampe seminggu, ternyata udah hilang nih. Yang kayak kulit ikan di badan aku tuh. Akhirnya aku tidur bang. Dia datang lagi bang. Si perempuan itu. Dalam kondisi mukanya hancur. Mukanya hancur kayak kebakar. Yang wanita cantik? Mukanya hancur kayak kebakar. Coba dia ngomongnya begini. Akang tega kan Nyai. Akang tega sama Nyai. Padahal Nyai itu saya diajak Akang. Padahal Nyai itu sedia buat Akang. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang.
Maksudnya bersedia? Kurang tahu juga. Karena Nyai saat dia yang Akang tega kan Nyai. Udah perkataan itu aja. Yang si perempuan ini yang diomongin ke aku tuh bang, dalam mimpi itu. Langsung aku bangun karena kaget. Emang itu kan dingin ya. Itu aku bang, kayak habis lari maraton aja bang. Basah kuyup. Akhirnya aku bangun mah gitu ya. Kenapa? Mimpi apa? Gini. Udah minum lagi aja air. Nah udah minum air aku tenang. Tidur lagi, udah tuh aman. Singkat cerita, aku kan kurang lebih seminggu istirahat. Karena butuh kerja itu lah gitu. Padahal sih kalau dari keinginan ya, enggak sih pengen kerja kayak begitu karena mungkin masih muda ya. Kerja kayak begitu gitu ya, ada rasa gengsi lah gitu kan. Tapi gimana lagi bang ya gitu, namanya kita butuh uang ya, mau ngomong dijalanin. Akhirnya aku balik lagi ke rumah bos aku di sana. Aku ceritain rentetan kejadian A, B, C, D yang begininya gitu. Nah, ternyata bang, siapa yang perempuan yang suka nangis itu, jadi dulu itu bos yang pertama, dia punya anak cowok. Ngambilin pacarnya. Nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab, bunuh diri di situ. Jadi si kolam ikan itu tadi bukan kolam ikan bang, empang biasa. Dulunya? Empang biasa. Empang biasa emang. Dulu tuh ada pohon pete, emang pohon pete emang nggak ditebang mas kan juga nggak ada bang. Pohon pete. Itu dari dulu ya? Nah yang aku bilang tadi, kenapa ada perempuan yang kayak habis kejebur air ya, ada di kamar aku. Jadi saking mungkin keburu patah apa gimana, jatuh ke empang, ditaruh di kamar aku bang. Di poesi empangnya udah diganti jadi kolam ikan koi, si kamar aku tetap kayak begitu, nggak ada yang dirubah dari zaman dulu. Masih sama? Masih sama. Nah udah ketebak tuh, oh yaudah. Tapi sih udah, walau alam sih nggak tahu kejutannya apakah si cowoknya di penjara atau apa, kok sekarang nggak ada informasi yang konkret ya. Terus yang ibu-ibu yang aku bilang siapa itu yang suka masak, jadi itu tuh si bibi kepercayaan orang bosku yang lama, kepercayaannya sebagai yang ngurusin kayak intinya masak lah apalah kayak begitunya. Dia katanya sih dia tuh punya penyakit asma, meninggal di situ. Kenapa aku setiap kali ada yang masak kok bau sanyet, rambutnya kebakar bang. Oh berarti dia di dapur? Di dapur, rambutnya kebakar karena aktivitasnya emang di rumah itu dia sendiri ya gitu ya. Bosnya pada di luar tuh, kejadiannya pagi, ketawanya baru malam. Jadi meninggalnya emang kondisi katanya sih ya, ini udah keluar kayak busa dari mulutnya, emang rambutnya kebakar si rambutnya. Makanya kenapa selalu bau sangit. Nah terus yang ular itu, ya itu kembali lagi bos yang pertama katanya itu pak ngiprit. Apa? Ngiprit. Jadi muja ke ular. Kayak pesugihan? Nah kayak pesugihan, jadi rumahnya nggak dirubah. Jadi aku bilang kenapa ada tempat kayak salah satu tempat suka bagi pengajian. Jadi dulunya itu tempat buat area sakralnya si pemilik yang lama bang, diganti jadi area buat pengajian. Nah bos aku ini koleganya si pemilik rumah yang pertama. Jadi masih ada koleganya. Nah walau sih kalau tumbalnya ini tuh saya kurang tahu juga bang ya. Katanya untuk tidak terjadi lagi penumbalan orang, nggak tahu, bukan sebulan sekali sih, itu yang aku tahu itu setahun sekali. Buat mutusin keluarganya nggak habis, akhirnya ada perjanjian keluarganya, anaknya nggak tahu keluarganya yang dibikin kayak, maaf ya, kayak orang idiot bang. Fisiknya cacat, pokoknya nggak normal lah, nggak normal. Aku nggak sempat ketemu sih, tapi kalau orang-orang kayak pembantu yang lamanya ya sempat ketemu. Mohon maaf katanya fisiknya tuh ya aneh, kayak suka gimana sih kalau ular ya, suka gitu-gitu. Rumahnya tuh emang nggak ada yang rubah, cuma yang dirubah itu tempatnya, tempat yang si rumah yang pertama
area buat yang mungkin buat sejajar apa ya dirubah, sama rumah yang kedua dibikin ada pengajian. Aku juga sih nggak tahu nih, katanya haji ya, tapi mungkin nggak tahu dia nggak kepengen pamer, beliau tuh pamer atau gimana ya. Jadi nggak ada ini bang, nggak ada gambar lagi umroh, lagi apa gitu. Secara komunikasi pun juga kami nggak pernah banyak ngobrol sih bang. Cuma sempat itu agak lama tuh gini, nggak cicing gitu. Udah bang ngomong, kok udah tahu udah diam aja, nggak usah banyak bicara gitu ya. Aku nggak banyak ngomong, biasa aja gitu. Cuma daripada aku capek sendiri ya gitu kan. Pak itu sebulan lagi tuh mau menjelang puasa bang, aku milih resign aja deh. Soalnya udah nggak ini, udah ngerasa nggak kondusif buat aku pribadi. Soalnya apa? Tingkat makhluk asalnya makin aktif bang. Yang tadinya aku nggak ngeliat apa-apa, kok sering banget gitu ya. Bentukannya beginilah, bentuknya begitu. Udah, aku pamit sama saudara yang masukin ya gitu, maaf nggak bisa lanjut. Pamitan juga apa ke bos. Baiklah aku ke rumah. Nah, balik ke rumah adalah abang tuh Pak Raji. Pak Raji. Aku punya teman, namanya Pak Raji bang. Aku main lah gitunya. Mas, katanya kemarin begini-begini tuh ya. Aku mungkin mama cerita kalau saya tuh sakit begini. Iya katanya. Mama itu datang. Cina si Asep Mas kayak gitu bakal jadi pananyaan gitu ya. Apa? Kayak jadi orang berkonsultasi gitu bang. Aku masih inget bang. Mak itu bilang begitu ya. Mak kemana aja kalau ngomong, sadangnya kan dengerin tuh ya. So aku kayak begitu, pasti saya bakal jadi dukun. Nah, saya tuh ketawa bang, namanya sepuh ya gitu. Yain aja deh, amin deh gitu kan. Aku pikir ini, dukun kan istilahnya gimana itu bang ya gitu. Seiringnya waktu bang, sampai sekarang ya, kayak aku tuh punya temen. Kalau dia sakit itu ngerasa sakit bang. Mau itu di jam apa, aku berusaha. Kalau liatin ular, kalau ada klinis ya, aku sebisa mungkin bang kalau kelihatan aku kuburin. Pulang ya, hati-hati sampai detik ini bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, terus ya amin lah. Aku itu kan suka terapis bang ya, kayak begitu ya. Kalau si Pulan itu sakitnya hal-hal yang negatif, itu bereaksi bang, sendawa, walaupun hanya lewat WA. Gitu ya. Itu beres kayak begitu. Itu jauh banget loh kang. Iya, sampai detik ini kayak begitu. Nah, aku nggak tahu sosoknya kayak gimana. Kalau kata orang sih, wah si Om Markus mah, hodamnya nih begini. Sampai sempat sama teman dibikin siluet digambar. Itu emang, ya nggak tahu juga sih, itu imajinasi teman aku bagaimana emang. Betulnya ular semua bang. Si digambar itu, perempuan tapi rambutnya ular kayak gitu. Kayak apa sih, kok aku pikir kayak Medusa gitu lah. So gini, nggak ini sih, aku nggak direspon lah gitu. Cuma ada beberapa kali aku ketemu sama anak kecil bang, lagi di swalayan, itu anak nangis bang, ngelihat saya, ayah pulang, si om ada ular, kayak gitu bang. Aku semua celingukan, di mana, gitu. Mungkin si bapak ini saking enaknya, aku habis belajar ditunggu bang di area parkir. Maaf ya, anak saya tadi bikin, udah bapak nggak apa-apa, sampai bilang maaf bang. Nah, aku pikir, halo lah anak kecil namanya juga ya. Aku nggak notice gimana. One day aku lagi makan bang, lagi anak kecil bang. Kan ini meja satu ya, adalah di makanan siap saji. Jaraknya nggak begitu jauh sih. Itu bang anak kecil, nyamperin. Om, ada ininya, ada kulit ikannya. Diginiin bang, digini sampai dilarang. Kakak nggak boleh. Aku anteng aja diam, nggak ngerasa terusik gimana. Anak kecil bang, usia 5 tahun lah. Om, ada kulit ikannya gitu. Digini bang, sama dia itu. Ditarik-tarik. Itu belum lama lah. Belum ada 3 bulan lah, masih baru. Kulit dimakan, diginiin. Om, ada kulit ikannya. Mungkin kulit ular kali, dia nggak bisa nyebutin kulit ikannya. Ada kulit ikan emasnya gitu. Bilang gitu, apa disebutin? Itu sampai orang tuh sampai narik, kakak nggak boleh, nggak sopan gitu, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa gitu. Aku tahu, soal sebelumnya udah pernah anak kecil belum begitu. Nah dari nggak tahu sih bang ya, kalau dibilang kata orang sih kelebihan lah. Justru aku itu kekurangan bang, jadi masa ada rasa ketakutan sendiri. Ya
setiap kali aku kalau lagi bengong, sosok itu kadang suka masuk bang. Gitu lah. Kalau kata orang ya kayak kemasukan apa gitu ya. Si sosok ulun ini selalu ada terus bang. Sampai sekarang. Berarti ini kejadian tahun 2000? 2002. Nah, Wih, gila. tahun Ini 2002. berawal dari rumah Nah, yang ada di daerah Buah Batu. Buah Batu. Ini perumahan. Perumahan ya dibilang perumahan elit lah. Oke, dan posisinya itu berbentuk tusuk sate. Tusuk sate. Wih, ini kejadiannya itu benar-benar wah nggak bisa disangka-sangka ya. Maksudnya Kang, sampai Akang ini yang dari awalnya itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa melihat makhluk astral gitu kan, itu sampai bisa dan sampai ya si apa sosoknya itu ya nempel Nyampe sekarang. sampai sekarang. So itu aku nggak tahu bentukannya kayak gimana bang. Nggak tahu. Tapi kalau anak kecil suka bilang begitu. Oke, soalnya anak kecil kan rata-rata ya emang nggak bisa dibohongin ya, soalnya itu juga rentan rata-rata di umur 5 tahun. Iya. 5 tahun ke bawah? Paling kalau anak kecil kalau dulu kan itu ya ketawa aja gitu ngakak. Ada juga langsung yang nangis kayak gitu bang. Oh, Ada. oke. Nah, Kang, waktu itu umurnya berapa tuh Kang? Tahun 2002 itu? Sekitar umur saya itu udah sekitar 19 tahun lah. Berapa? 19 tahunan. Ya kalau udah 29 tahunan lah. Lagi masa-masa ABG-ABG-nya. Ya kita umur 20 tahun lah. Oke, 19 atau 20 tahun. 20 tahun. Segitu lah. Kalau dibilang bisa apa ya? Kayak mungkin dibilang indigo ya. Mulai kecil sih udah ngerasain bang. Bisa ngeliat lah kayak gitu. Cuma pas kejadian aku kerja itu lebih ini lagi bang. Lebih intens lagi ya. Nah, nih, Kang, tahu cerita semuanya itu tentang rumah itu dari siapa? Dari supir lama sama yang Teh Yani. Kan supir ya Pak Odo itu kan udah lama tuh kerjanya lebih dari 20 tahun bang. Di rumah itu? Teh Yani sama kurang lebih 10 tahun. Jadi udah tau lah silsilahnya keluarga di situ. Oke, dan ketika Kang Markus ini balik lagi ke rumah itu untuk bekerja, semuanya itu dibuka. Iya, jika iya. Oke. Abang tuh nggak dari semua aku kerja ya, mau bos aku yang orang mana, bos ini sering banget bang mimpi ke bawah mimpi. Rumahnya. Berarti ini bos yang kedua ya? Iya. Dari semua bos aku itu banget yang sering kemimpiin. Sempet sih dengar bos aku yang perempuan yang laki-lakinya meninggalnya nggak baik. Iya kan. Jadi nggak sakit nggak apa. Kalau sakit dia perlu itu punyalah sakit. Cuma nggak tahu sakitnya apa. Cuma pas lagi meninggal kondisinya nggak baik. Katanya sih lidahnya tuh ngejulus. Lidahnya. Katanya sih. Kata yang Teh ini kan udah irisan ya kan udah menikah gitu. Itu saya karena sering ketemu kalau lagi lebaran ya dia kayak cerita, Mas bapak gini gitu kan. Masa iya teh gitunya. Iya. Mas kan yang tahu yang bisa ngelihat bininya. Oke, ini Kang, berarti berapa lama tinggal maksudnya kerja di tempat itu? Kurang lebih 3 bulan kurang lah. 3 bulan? 3 bulan doang. Nggak sanggup loh. Itu nggak sanggup itu ngedengerin yang aktivitas yang di luar itu aja sih. Yang nangis kayak Saya gitu. aja kalau dapat yang seperti itu juga nggak bakal sanggup lah. Berarti ini 2 bulan lebih lah ya, hampir 3 bulan ya. Nah, Kang, nih saya mau nanya sedikit nih Kang. Berarti bos yang pertama ini termasuk pesugihan untuk membuat dirinya itu kayak raya ya. Tuh. Nah Kang, satu lagi sama kenapa sih Kang Markus ya? Itu sering cegukan. Awalnya aku nggak tahu bang ya. Setiap kali ada reaksi apapun itu kecegukan selalu. Kalau lagi ngurut pasien dari terapi atau apa gitu ya. Itu juga ada ya. Cuma kalau si pasien aku itu sakitnya hal medis itu ya. Itu lebih parah bang. Aku pernah ada satu pasien perempuan dengan kondisi dia badannya kurus. Aku ketemu satu kali. Aku begini. Ntar kalau ada waktu kesini lagi ya. Akhirnya ketemu lah.
aku coba terapis. Itu saya asal atas izin Allah bang ya. Aku coba terapis gitu. Abang tahu dari beliau sekolah apa? Rambut bang. Rambut dari mulutnya. Aku tarik. Walau alam sih dari siapa-siapanya. Ternyata dia ada crush lah sama cowoknya. Cowoknya itu ngajak merit. Cuma sama si perempuan ini ditolak. Gak mau karena sering main PC gitu. Oh, oke. Cowoknya nggak ngerti. Nah, kalau misalnya kayak cerita tadi tuh, kan Kang Markus maksudnya sering kayak ngedahak atau cegukan, itu maksudnya apakah ada interaksi energi lebih di sini atau Ya, kayak gitu. di tempat ini? Sebelum sini aja kejadian tadi di jembatan. Maksudnya gimana? Lihat nggak tahu sih, kayak cowok bengong aja gitu. Entah mau lo apa gimana nggak ngerti. Di jembatan? Gimana? Dari mana? Pasupati. Pasopati sini dong. Bandung nih. Bandung. Iya. Sampai barusan juga motor. Nggak tahu jauh itu untuk sih posisinya lagi mungkin tuh apa karena punya bengong kali ya. Ini aja aku kaget. Anak kecil lari, anak kecil. Seperti itu. Kesini tuh bang ya, di jalan itu luar biasa. Motornya mogok lah. Beginilah gitu, tapi amin lah. Bisa sama-sama. Iya, terima kasih nih Kang Markus. Oke nih, Kang, terima kasih nih. Sama. Sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya nih ya. Jauh-jauh nih Kang Markus nih. Oke, Kang Markus sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah. Dari cerita yang dibawain Kang Markus pada malam kali ini. Pesan saya sih cuma satu, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, Bismillah lah, jangan sampai kosong pikiran, fokus aja. Mau nggak mau ya emang sosok itu ada gitu. Iya. Kembali ke kitanya gitu. Iya. Ada lagi? Udah cukup. Oke, Kang Markus sekali lagi mungkin di sini gue mau ngucapin terima kasih nih Kang Markus sudah hadir lagi. Ya sudah hadir di sini. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.